sini saya akan menjelaskan yaitu yang pertama sejarah perusahaan PT Garuda Indonesia. PT Garuda Indonesia Persero atau biasa dikenal dengan Garuda Indonesia merupakan salah satu maskapai penerbangan terkemuka di Indonesia. Maskapai penerbangan ini pertama kali mengudara pada tahun 1940-an dalam era kependudukan Belanda. Pada saat itu maskapai masih bernama Indonesian Airways. Sejak 26 Januari 1949 dengan pesawat pertamanya yang bernama Selawah atau Gunung Emas. Pada awalnya, Garuda Indonesia merupakan hasil kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan KLM, yang merupakan maskapai Belanda yang kemudian semua sahamnya dimiliki oleh Indonesia pada tahun 1953. Selanjutnya di sini ada sejarah singkat dari PT Garuda Indonesia Persero dari tahun ke tahun, yaitu yang pertama pada tahun 1953. Garuda Indonesia telah berhasil memiliki 27 pesawat beserta staf-staf profesional dan perkembangan penyedia jasa penerbangan Garuda Indonesia semakin meningkat. Selanjutnya pada tahun 1960-an, Garuda Indonesia mendatangkan 3 pesawat turboprop Lockheed L188C Electra, seiring dengan dibukanya rute penerbangan baru ke Hong Kong. Beberapa tahun kemudian, Garuda kembali mendatangkan 3 pesawat baru jenis Convair 990A, yang merupakan pesawat yang memiliki kecepatan tinggi dengan teknologi canggih. Selanjutnya, pada tahun 1966, Garuda kembali mendatangkan pesawat jet baru yaitu Douglas DC-8 dan membeli beberapa pesawat turboprop baru, Fokker F-27 guna melayani penerbangan domestik. Selanjutnya, pada awal tahun 1970-an, Garuda kembali memperkuat armadanya dengan membeli beberapa jenis narrow body jet yaitu MC Donnell Douglas DC-9 dan Fokker F-28, serta pesawat jenis turboprop Fokker F-27 guna mendukung penerbangan domestik. Selanjutnya, pada tahun 2000-an, Garuda membentuk anak perusahaan yang bernama Citylink yang menawarkan penerbangan dengan biaya murah ke kota-kota di Indonesia. Selanjutnya, di sini ada visi, misi, dan tujuan dari PT Garuda Indonesia Persero. PT Garuda Indonesia Persero memiliki visi yaitu untuk menjadi keberlanjutan grup penerbangan dengan menghubungkan Indonesia dan di luar saat pengiriman keramah tamahan Indonesia. Selanjutnya, misi dari PT Garuda Indonesia yaitu memperkuat bisnis mendasar melalui kuat pertumbuhan pendapatan, kepemimpinan biaya implementasi, organisasi efektivitas dan sinergi kelompok penguatan sambil fokus pada standar keamanan yang tinggi dan layanan yang berorientasi pada pelanggan disampaikan oleh profesional dan karyawan yang sangat bersemangat. Adapun dari tujuan PT Garuda Indonesia, yaitu maksud dan tujuan perseroan ini adalah melakukan usaha di bidang angkutan udara niaga serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki perseroan untuk menghasilkan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan atau mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas melalui kegiatan usaha industri pengolahan, informasi dan komunikasi, aktivitas profesional, ilmiah dan teknis, termasuk perdagangan, pergudangan dan penyimpanan, real estate, dan aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, agen, perjalanan, penyelenggara tur, dan jasa reservasi lainnya. Selanjutnya di sini ada tata nilai perusahaan. Nilai-nilai utama yang dianut PT Garuda Indonesia
yaitu akhlak yang terdiri dari 6 core values, yaitu yang pertama ada amanah, memiliki definisi memegang teguh kepercayaan yang diberikan dengan panduan perilaku, yaitu yang pertama memenuhi janji dan komitmen, yang kedua bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan, yang ketiga berpegang teguh pada nilai moral dan etika. Nah, yang kedua yaitu ada kompeten, memiliki definisi terus belajar dan mengembangkan kapabilitas dengan panduan perilaku, yaitu yang pertama meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Yang kedua, membantu orang lain belajar. Yang ketiga, menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik. Yang ketiga yaitu ada harmonis, memiliki definisi saling peduli dan menghargai perbedaan dengan panduan perilaku, yaitu yang pertama menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Yang keempat ada loyal, memiliki definisi berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dengan panduan perilaku, yaitu yang pertama menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN, dan negara. Yang kedua, rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Yang ketiga, patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika. Yang kelima ada adaptif, yaitu memiliki definisi terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan dengan panduan perilaku. Itu yang pertama, cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik. Yang kedua, terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi. Yang keempat, bertindak proaktif. Nah, yang terakhir ada kolaboratif, memiliki definisi mendorong kerjasama yang sinergis dengan panduan perilaku, yaitu yang pertama memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Yang kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Yang ketiga, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Berikut adalah struktur organisasi Garuda Indonesia per 31 Desember 2023, yaitu yang pertama ada direktur utama, dibantu dengan direksi dan oleh para direktur lainnya. Terdapat beberapa direktur dalam PT Garuda Indonesia, yaitu Direktur Layanan dan Niaga, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, Direktur Human Capital, Direktur Operasi, dan Direktur Teknik. PT Garuda Indonesia menyusun proyeksi untuk tahun 2024 diuraikan sebagai berikut. Dalam finansial, pendapatan usaha dalam proyeksi 2024 sebesar 4.194.588 US dollar. Untuk laba rugi tahun berjalan dalam proyeksi 2024 sebesar 8.422 US dollar. Dalam operasional, pada seat kilometer dalam proyeksi 2024 sebesar 33,49. Untuk revenue passenger kilometer dalam proyeksi 2024 sebesar 25,85. Jumlah penumpang dalam proyeksi 2024 sebesar 12.490. Jumlah kargo dalam proyeksi 2024 sebesar 144.492 ton. Kondisi keuangan PT Garuda Indonesia kondisinya semakin naik. Debt to asset ratio secara terus-menerus, artinya utang berpengaruh sangat besar terhadap pengelolaan aktivitas khususnya di tahun 2019 dan 2020. Puncak kenaikan nilai rasio secara signifikan terjadi pada tahun 2022, yaitu dari 83,82% menjadi 118%. Debt to asset ratio pada PT Garuda Indonesia secara rata-rata bernilai lebih dari standar industri. Hal ini disebabkan oleh terus meningkatnya jumlah utang perusahaan setiap tahunnya. Karena semakin rendah rasio ini, maka rasio perusahaan tidak mampu membayar utang jangka panjang. Untuk utang jangka panjangnya semakin kecil pula. Pada tahun 2023, Garuda Indonesia mengusung tema Beyond the Limit, strategi perseroan yang didukung dengan 3 fokus utama untuk memperbaiki kinerja, yang terdiri dari simple, profitable, dan full service. Berikut adalah penjelasan mengenai milestone Garuda Indonesia
tahun 2023. Yang pertama, dalam mendukung tingkat kepuasan pelanggan, Garuda Indonesia akan lebih berfokus pada sistem pelayanan yang diharapkan dapat menciptakan experience excellent bagi penumpang. Yang kedua, more than 250 domestic flights per day dengan pemulihan minat penerbangan pada pasar domestik serta melihat potensi profit pada rute-rute domestik. Di tahun 2023, Garuda Indonesia akan berfokus pada penerbangan domestik dan ditargetkan dapat mendukung pemulihan penerbangan dengan memberikan layanan sampai dengan 250 penerbangan domestik per harinya. Yang ketiga, Reinvent Cargo Strategy Business Unit atau SBU. Pada tahun 2023, Garuda Indonesia juga akan berfokus pada kargo baik dari penerbangan berjadwal maupun tidak berjadwal. Hal ini dikarenakan selama pandemi terdapat minat kargo yang cukup signifikan. Bila kedepannya potensi kargo tersebut masih menunjukkan potensi yang baik, Garuda Indonesia akan mengkaji lebih lanjut untuk pembentukan SBU Kargo. Melanjutkan pembahasan yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, di sini terdapat operasional penerbangan Garuda Indonesia, di mana operasional penerbangan Garuda Indonesia ini terdapat 12 poin. Yang pertama ada program penghematan bahan bakar. Program penghematan bahan bakar merupakan program penghematan pemakaian bahan bakar yang telah dan akan terus dijalankan oleh Garuda Indonesia. Melalui program-program penghematan bahan bakar ini, beberapa langkah strategis terus dijalankan dan ditingkatkan pencapaiannya. Yang kedua ada potable water management. Salah satu cara mengurangi beban pesawat dengan melakukan pengelolaan volume air yang diangkut dalam pesawat yang disesuaikan dengan jumlah souls on board dan waktu tempuh dari setiap penerbangan. Jadi semakin banyak volume air yang diangkut, maka semakin besar konsumsi bahan bakar pesawat. Oleh karenanya diperlukan perhitungan yang cermat dan teliti untuk menentukan berapa volume air yang harus diangkut untuk suatu penerbangan. Yang ketiga ada optimum center of gravity. Ini merupakan pengaturan posisi beban pesawat yang optimum sehingga diperoleh konsumsi bahan bakar yang paling efisien. Yang keempat ada nearest alternate, yaitu kebijakan dalam pemilihan bandara alternate pada setiap penerbangan adalah yang terdekat jaraknya dari bandara destinasi. Dengan pemilihan jarak yang lebih dekat, maka bahan bakar yang dibawa akan lebih sedikit. Kemudian yang kelima ada cost index. Cost index ini adalah pengaturan kecepatan pesawat untuk memperoleh efisiensi bahan bakar dengan menerapkan suatu nilai spin tertentu pada masing-masing jenis pesawat untuk setiap stasiun keberangkatannya. Yang keenam ada ATC coordination. Dengan melakukan koordinasi yang baik dengan pihak ATC, diharapkan pada setiap penerbangan Garuda mendapatkan perutuhan langsung dan tingkat penerbangan yang optimal, yang tentunya berdampak pada konsumsi bahan bakar yang lebih efisien. Yang ketujuh ada pilot flight technique. Ini senantiasa dilakukan modifikasi dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada untuk menghasilkan penerbangan yang efisien, namun tetap aman dan nyaman. Poin ke-8 ada aircraft performance monitoring atau pemantauan kinerja pesawat. Hal ini terus dilakukan oleh PT Garuda Indonesia untuk mengendalikan tingkat keborosan mesin pesawatnya. Kemudian ada poin yang ke-9 yaitu optimum GPU usage. Optimalisasi penggunaan GPU merupakan upaya mengoptimalkan penggunaan GPU. Yang ke-10 yaitu fleet rejuvenation atau peremajaan armada. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, efisiensi biaya operasi, menurunkan tingkat emisi, serta mengurangi tingkat kebisingan yang ditimbulkan dari penerbangan. Dengan jajaran armada baru yang didukung oleh teknologi canggih dan hemat bahan bakar, Garuda Indonesia akan mampu meningkatkan efisiensi secara signifikan. Selanjutnya, poin 11 ada noise reduction atau pengurangan kebisingan. Tingkat kebisingan pada setiap pesawat yang akan disewa atau dibeli perusahaan merupakan salah satu item yang dijadikan pertimbangan penting oleh manajemen. Garuda selalu mengurangi tingkat kebisingan yang ditimbulkan dari penerbangan pesawatnya dengan cara memperbarui armadanya secara signifikan. Poin 12, penghematan energi listrik. Garuda Indonesia memahami bahwa bangunan dan gedung merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap pemanasan global. Untuk itu, bentuk kepedulian dan tanggung jawab perusahaan PT Garuda Indonesia
terhadap lingkungan diwujudkan melalui pembangunan area perkantoran ramah lingkungan yang salah satunya melakukan penghematan energi. Dalam rangka mencapai penghematan listrik, telah dilakukan berbagai upaya, terutama pengaturan penggunaan peralatan. Yang terakhir ada penghematan air. Upaya penghematan air ini dilakukan Garuda Indonesia melalui aspek pengelolaan sumber daya air di seluruh area kerja Garuda Indonesia. Upaya ini dilakukan dengan mengurangi tingkat debit air dan penggunaan hand wash detector. Selanjutnya ada pelaksanaan dan pengukuran kinerja pada perusahaan. Untuk mengukur kinerja perusahaan PT Garuda Indonesia, upaya mengetahui atas pencapaian kinerja secara keseluruhan dapat digunakan pendekatan Balance Scorecard atau BSC. Dalam Balance Scorecard ini dibagi menjadi 4 perspektif dengan indikator pengukuran pada PT Garuda Indonesia yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada perspektif keuangan. Perspektif ini ditinjau berdasarkan rasio profitabilitas dan rasio aktivitas untuk mengetahui apakah perencanaan dan implementasi strategi perusahaan dapat membawa perbaikan dalam meningkatkan keuntungan perusahaan atau tidak. Indikator yang digunakan yaitu ada NVM, Operating Income Margin, EBITDA, ROE, ROA, dan TOTO. Kemudian ada perspektif pelanggan. Perspektif ini ditinjau berdasarkan kesesuaian produk menurut pandangan pelanggan. Indikator yang digunakan yaitu jumlah penumpang, indeks kepuasan pelanggan, total pendapatan dari pelanggan, pangsa pasar domestik, dan pangsa pasar internasional. Yang ketiga ada perspektif proses bisnis internal. Perspektif ini ditinjau berdasarkan keberjalanan praktik operasi perusahaan selama ini. Indikatornya ada tingkat OTP, frekuensi penerbangan, jumlah armada, jumlah destinasi rute penerbangan domestik, jumlah destinasi rute penerbangan internasional, dan CLF. Kemudian yang terakhir ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif ini ditinjau berdasarkan peningkatan kapabilitas SDM guna kesinergisan terhadap sistem dan prosedur saat ini, dengan yang dibutuhkan untuk menghasilkan kinerja yang berkualitas dalam mendukung keberhasilan perusahaan. Indikator yang digunakan yaitu Pilot Training, Flight Attendant Training, Flight Operating Officer Training, Cargo Ground Service Training, dan jumlah karyawan. Selanjutnya ada pengawasan dan evaluasi kinerja. Sistem penilaian kinerja merupakan salah satu bagian terpenting dari pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM dalam suatu organisasi, sehingga keberadaannya harus senantiasa diawasi dan dievaluasi agar tidak menyimpang dari tujuan semula, yaitu untuk mengetahui apakah karyawan selama melaksanakan pekerjaannya selama ini telah memenuhi standar yang telah ditetapkan sebelumnya oleh perusahaan atau belum. Mengawasi dan mengevaluasi performa karyawan merupakan cara untuk melihat seberapa baik kinerja mereka di tempat kerja. Kemudian, keuntungan melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala ini yaitu untuk memudahkan perusahaan dalam mengambil keputusan seperti memberi kenaikan gaji, promosi jabatan, hingga efisiensi karyawan. Evaluasi performa penting dilakukan untuk memastikan karyawan menjalankan tugasnya dengan baik. Kemudian apabila kinerja bagus, maka bisa mendukung perusahaan terus beroperasi dan berkembang. Lanjut ke perbandingan kondisi dan teori yang diterapkan oleh PT Garuda Indonesia. Yang pertama kita ke teori terlebih dahulu. Teori yang digunakan PT Garuda Indonesia untuk mengetahui pencapaian dari perusahaannya, maka dilakukan perbandingan antara rencana kerja dengan kartu prestasi karyawan dengan menggunakan Balance Scorecard. Balance Scorecard yang artinya berimbang menjelaskan bahwa kinerja organisasi dapat diukur dari sudut kinerja keuangan, yaitu perspektif keuangan, dan kinerja non-keuangan yang meliputi perspektif pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Kemudian bagaimana sih kondisi perusahaan dengan teori yang diterapkan tadi atau teori Balance Scorecard? Kondisi perusahaan berdasarkan analisis Balance Scorecard yang dilakukan pada PT Garuda Indonesia diperoleh bahwa untuk periode tahun 2018 sampai 2021, kinerja perusahaan mengalami kondisi yang kurang baik dikarenakan perseroan sedang mengalami kesulitan keuangan sehingga melakukan pengurangan aset, pemotongan gaji karyawan hingga dewan direksi, pengurangan jumlah destinasi rute penerbangan domestik dan internasional, serta pengurangan jumlah karyawan sebagai bagian dari penerapan strategi pensiunan. Namun, pada periode tahun 2021 sampai 2022,
Penerapan strategi ini terbukti berhasil mengeluarkan PT Garuda dari fase kesulitan keuangan pada tahun sebelumnya atau tahun yang kita sebutkan tadi, yaitu 2018 sampai 2021, di mana skor penilaian menggunakan analisis BSC ini mengindikasikan peningkatan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Oke, sekarang kita telah sampai di slide terakhir berisi kesimpulan dari materi sistem pengendalian pada perusahaan PT Garuda Indonesia Persero Tbk yang telah saya dan rekan saya jelaskan di awal. Kesimpulan ini berisi bahwa PT Garuda Indonesia adalah maskapai penerbangan nasional Indonesia yang telah berdiri sejak tahun 1949. Sebagai salah satu perusahaan milik negara yang paling penting dan bersejarah, Garuda Indonesia memainkan peran strategis dalam menghubungkan berbagai wilayah di Indonesia serta dengan berbagai destinasi internasional. Kemudian, sistem pengendalian manajemen menjadi elemen kunci bagi Garuda Indonesia dalam mencapai tujuannya, baik dalam jangka waktu yang pendek maupun jangka panjang. Kemudian dalam upaya evaluasi atas pencapaian kinerja yang telah dilakukan pada PT Garuda Indonesia, maka dibutuhkan suatu pengukuran kinerja yang dapat merepresentasikan gambaran keseluruhan hasil kinerja perusahaan menurut aspek keuangan dan non-keuangan. Untuk mengukur kinerja perusahaan secara keseluruhan dapat digunakan pendekatan Balance Scorecard atau BSC. Nah, pada periode tahun 2018 sampai 2021 ini, kondisi perusahaan berdasarkan analisis BSC yang dilakukan pada PT Garuda Indonesia, kinerja perusahaannya ternyata mengalami kondisi yang kurang baik. Namun, pada periode tahun 2021 sampai 2022, penerapan strategi ini terbukti berhasil mengeluarkan PT Garuda dari fase kesulitan keuangan pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2018 sampai 2021, di mana skor penilaian menggunakan analisis BSC mengindikasikan peningkatan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Sekian